Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data kelompok. Jika data yang kita dapatkan terlalu banyak, maka data dapat disajikan dalam bentuk kelompok. Salah satu bentuk penyajian data kelompok adalah tabel distribusi frekuensi, atau ada juga yang menyebutnya daftar distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi berat badan 36 siswa kelas 12 MIPA. Pada tabel distribusi frekuensi, ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama, itu adalah kelas. Apa itu yang disebut kelas? Tiap baris yang memuat kelompok data, itu kita sebut kelas. Pada contoh di atas, ini ada 7 baris yang memuat kelompok data. Berarti di sini akan ada 7 kelas. Jadi contoh di atas itu dia mempunyai 7 kelas. Istilah yang berikutnya itu adalah batas kelas. Apa yang disebut batas kelas? Batas kelas adalah nilai ujung-ujung yang terdapat pada kelas. Jadi nilai ujung-ujung yang terdapat pada kelas. Ujung bawah ini dinamakan batas bawah dan ujung atas dinamakan batas atas. Contoh di sini Ibu ambil adalah kelas ketiga. Kelas ketiga itu berarti dia mempunyai nilai dari 52 sampai 59. Maka di sini ujung bawah berarti dia batas bawah. Untuk batas bawahnya ini nanti itu mempunyai nilai 52, lalu ujung atas itu kita sebut batas atas. Jadi batas atasnya itu adalah 59. Misalnya lagi contoh yang lain ya, tapi tidak Ibu tulis di sini. Ini adalah kelas ke-6. Kelas ke-6 berarti dia mempunyai batas bawah 76, batas atas 83. Lalu berikutnya yang C, istilah yang harus kalian ketahui adalah tepi kelas. Tepi kelas. Untuk data yang diperoleh. Jadi untuk data yang diperoleh. Dari hasil pengukuran. Dengan ketelitian sampai satuan terdekat. Maka kita punya di sini itu tepi bawah dan tepi atas. Jadi ini istilahnya tepi bawah. Itu sama saja nilainya, batas bawah dikurang 0,5. Lalu kita punya di sini tepi atas. Itu nilainya akan sama saja batas atas ditambah 0,5. Ibu berikan contoh untuk kelas keempat ya. Jadi contohnya ini itu pada kelas keempat. Jadi contoh kelas keempat. Kelas keempat itu dia mempunyai interval dari 60 sampai 67. Maka kita punya di sini batas bawahnya 60, batas atasnya 67. Jadi kita punya di sini tepi bawah berarti batas bawahnya 60 dikurang 0,5, ini akan menjadi 59,5. Lalu kita punya di sini tepi atas.
karena batas atasnya adalah 67, maka di sini akan menjadi 67 ditambah 0,5. Berarti ini akan menjadi 67,5. Jadi batas bawah berkurang 0,5 untuk tepi bawahnya ya. Tepi atas itu berarti batas atas bertambah 0,5. Jadi kalau misalnya untuk kelas ke-7 di sini, berarti karena batas bawahnya 84, maka tepi bawahnya menjadi 83,5. Sedangkan karena batas atasnya 91, maka tepi atasnya menjadi 91,5. Istilah yang lainnya itu adalah panjang kelas, atau ada yang menyebutnya lebar kelas, atau ada juga yang menyebutnya interval kelas. Nanti Ibu lebih seringnya menyebutnya panjang kelas ya. Panjang kelas yaitu banyaknya data, yang terdapat dalam tiap kelas. Jadi banyaknya data yang terdapat pada tiap kelas. Contoh ya, ini karena datanya sudah dalam bentuk tabel, maka panjang kelasnya akan sama. Contoh Ibu ambil yang di atas, jadi kelas keempat. Kelas keempat ini berarti dari 60 sampai 67. Dari 60 sampai 67 ini terdapat 8 nilai data. Berarti panjang kelasnya, untuk seterusnya nanti panjang kelas Ibu akan singkat dengan huruf P. Itu panjang kelasnya adalah 8. Jadi ini panjang kelasnya adalah 8. Istilah yang berikutnya adalah titik tengah atau nilai tengah. Titik atau nilai tengah data. Nilai tengah dari kelas interval. Nah, karena data tadi itu adalah data kelompok, maka nilai tengah atau titik tengah itu dia akan mewakili kelas tersebut. Jadi, di sini titik tengah atau dia mewakili. Jadi ini adalah nilai yang mewakili. Kelas tersebut. Ini contohnya biar gampang masih kelas keempat ya. Jadi pada kelas keempat itu titik tengahnya adalah tinggal batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi ini akan menjadi titik tengah, kita sebut di sini ya, titik tengah dari kelas keempat itu berarti sama saja 60 tambah 67 dibagi 2. Ini hasilnya akan menjadi 63,5. Jadi titik tengah kelas keempat adalah 63,5. Nah, berikutnya itu adalah langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi yang berikutnya kita pelajari adalah langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, langkah yang pertama ya, itu adalah tentukan jangkauan. Jadi kita yang pertama adalah tentukan jangkauan. Ingat ketika belajar data tunggal, jangkauan itu kita singkat dengan huruf J, itu sama saja nilai paling tinggi dikurang nilai paling rendah. Yang kedua, itu adalah tentukan banyak kelas. Jadi langkah yang kedua adalah kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas ini kita singkat nanti dengan huruf K ya. Nah, tentukan banyak kelas. Jika datanya itu besar, jika datanya banyak data itu kita singkat N, lebih dari 20, maka kita menggunakan aturan Stugars. Yaitu jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu menentukan panjang kelas. Jadi
kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini nanti disingkatnya dengan huruf P, itu sama saja jangkauan dibagi banyaknya kelas. Lalu yang keempat, itu adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi menentukan batas bawah dari kelas pertama. Batas bawah dari kelas pertama tidak harus nilai yang paling rendah dari data tersebut. Nah, sekarang kita berikan contoh ya. Contohnya di sini diberikan tabel hasil pengukuran tinggi badan dari 50 siswa SMA. Nah, ini sudah diberikan datanya. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, sekarang coba kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi yang pertama, kita ikuti langkahnya. Yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan itu berarti adalah nilai terendah, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Dari data ini kita lihat mana yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi adalah 174. Data yang paling rendah itu adalah 143. Maka jangkauannya akan menjadi 174 dikurang 143. Ini jangkauannya 31. Yang berikutnya kita menentukan panjang kelas. Itu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas karena N-nya 50, kita tentukan di sini menggunakan aturan Stugger. 1 tambah 3,3 dikali log N. N-nya adalah 50 karena banyaknya data ada 50. Nah, ini kita hitung ya menggunakan kalkulator. Itu hasilnya menjadi 1 tambah log 50. Kita hitung terlebih dahulu baru dikalikan 3,3. Itu hasilnya akan menjadi 5,6067. Ini dibulatkan ya. Maka kalau ditambah 1 ini akan menjadi 6,6067. Nah, ini tidak mungkin kelas itu berbentuk banyaknya kelas adalah pecahan. Karena itu kita bulatkan di sini. Ini ibu bulatkan ke atas. Jadi banyak kelas adalah 7. Langkah yang berikutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu berarti jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya itu 31. Dibagi banyaknya kelas itu 7. Ini hasilnya akan menjadi 4 koma ya. 4 koma berarti 4,4 sekian. Ini 4,4 sekian. Nah, ini kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 5. Nah, sekarang ini dilihat nih. Kita sudah 3 langkah yang berikutnya. Ini jangkauan di sini 31. Tapi sebenarnya itu banyaknya data yang berbeda. Itu ada 32. Seperti kamu lihat seperti ini. Nah, ini panjang kelas dari 60 sampai 67 itu kalau kamu kurangkan langsung kan kelihatannya 67 kurang 67 ya. Tapi sebenarnya ini ada 8 data yang berbeda. Jadi ini juga sama. Jangkauannya 31 sebenarnya akan ada 32 data yang berbeda. Nah, kita punya banyaknya kelas itu 7. Dan panjangnya, banyaknya data tiap kelas itu adalah 5. Berarti akan menjadi 35 data yang berbeda. Nah, batas bawah kelas pertama itu tidak harus nilai yang paling rendah. Ini setiap anak jika menentukan batas bawahnya berbeda, itu berarti nanti tabel distribusi frekuensinya juga akan berbeda. Nah, ini kita tentukan ya batas bawah kelas pertamanya. Jadi ini bentukan batas bawah kelas pertama. Perhatikan ya, kita punya di sini 32 data yang berbeda. Jadi Ibu punya 32 data yang berbeda, sedangkan dari perhitungan kita dapat punya banyaknya kelas 7, setiap kelas memuat 5 data, berarti akan ada 35 data yang berbeda. Sedangkan data kita hanya 32, berarti nanti ada 3 data yang
tidak termasuk di data sini, itu tidak jadi masalah. Jadi batas bawahnya ini Ibu tentukan nilainya adalah 141. Nah, berarti sekarang kita buat tabelnya ya. Tabelnya, ini tabelnya. Ini terlalu besar, Ibu kecilkan terlebih dahulu. Oke, ini tabel distribusi frekuensi. Kita punya di sini. Berarti di sini batas bawah kelas pertama itu adalah 141. Jadi, ini 141. Karena setiap data memuat 5 data, setiap kelas memuat 5 data, maka di sini akan menjadi 145. Yang berikutnya, ini karena kita sudah tahu panjang kelasnya 5, ini tinggal jumlahkan aja. 146 tambah 5, 161 tambah 5, 166 tambah 5 berarti 171. Ah, salah ngitung Ibu ya, sebentar. Ini 151, salah Ibu tulisnya ya. Oke, berarti ini 146 tambah 5 berarti 151 tambah 5 menjadi 156 tambah 5 menjadi 161 tambah 5 menjadi 166, ini menjadi 171. Oke, ini seperti ini. Yang berikutnya berarti ini tinggal menjadi 150, 155, 160, 165, ini menjadi 170, ini menjadi 175. Perhatikan ya, di sini dengan batas bawah 141, nilai terendah kita sudah termasuk ke dalam kelas ini. Lalu dengan batas atas tertinggi di kelas terakhir 175, nilai tertinggi kita juga termasuk ke dalam kelas ini. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Nah, ini berarti kita lihat per kolom. Lebih mudahnya kita lihat per kolom. Kolom pertama itu 155. 155 akan ada di sini. Berarti ini 155. Lalu yang berikutnya 165. 165 dia akan ada di sini. Lalu berikutnya 153. Ini 153 dari sini. Dan seterusnya ya, Ibu nggak hitung sampai akhir. Ini akan menjadi di sini frekuensinya adalah 2. Ini menjadi 6. Ini 12. Nanti setelah kamu dapat ya, ini akan menjadi 13. Ini 10 dan ini 5 dan yang terakhir adalah 2. Ini cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah atau dari data yang baru kamu dapatkan. Yang berikutnya, salah satu penyajian data adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu tabel distribusi frekuensi relatif? Frekuensi relatif itu merupakan, ini betul dulu ya, jadi frekuensi relatif itu merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval. Jadi antara frekuensi setiap kelas interval dengan jumlah data. Jadi dengan jumlah data. Jadi ini frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif itu akan sama saja nilai frekuensi tiap kelas dibagi banyaknya data lalu dikali 100%. Nah, ini kali 100%. Contoh, ini contoh ya. Contohnya kita ambil dari data yang tadi. Jadi contoh dari tabel distribusi di atas. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi relatifnya. Jadi Ibu contohkan ini kelas pertama.
Kelas pertama itu dia 141 sampai 145. Maka frekuensi relatifnya itu akan sama dengan 2. Keseluruhan data itu ada 50. 2 kali dibagi 50 dikali 100%. Ini setelah kita sederhanakan, ini akan hasilnya menjadi 4%. Maka frekuensi relatif di sini kita tulis 4%. Contoh kelas kedua. Nanti berikutnya nggak Ibu tulis ya, kalian bisa coba sendiri. Contoh kelas kedua itu berarti dari 146 sampai 150. Itu mempunyai frekuensinya dia 6, maka frekuensi relatifnya itu akan sama saja 6 dibagi 50 dikali 100%. Ini akan menjadi 12%. Jadi di sini akan menjadi 12%. Dan seterusnya ini akan menjadi 24%. Lalu yang berikutnya akan menjadi 26%. Yang berikutnya akan menjadi 20%. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ini menjadi 10% dan yang terakhir dia 4%. Ini tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif itu merupakan hasil bagi dari frekuensi setiap kelas dengan jumlah data dikali 100%. Ini Ibu ada tambahkan ya. Lalu dikali 100%. Karena dia frekuensi relatif. Nah, salah satu penyajian data lagi yang lain itu adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibedakan ada 2. Jadi ada 2 jenisnya. Ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini kurang dari atau nanti disingkatnya. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ini kurang dari ya, tulisannya kurang dari. Kurang dari itu didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi ini dinotasikan, jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu didefinisikan sebagai jumlahan dari semua frekuensi. Ini Bu singkat tulisnya ya. Yang kurang dari atau sama dengan. Tepi atas kelas interval. Dan dinotasikan, jadi ini dinotasikannya ya. Dinotasikan dengan FK kurang dari sama dengan. Nah, yang berikutnya itu namanya tabel distribusi frekuensi. Kumulatif lebih dari. Ini lebih dari. Itu didefinisikan. Ini butuh sampai 2 kali ya lebih darinya. Jadi seharusnya ini bagus dulu. Lebih dari itu didefinisikan ya. Sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan
tepi bawah kelas interval. Jadi tepi bawah kelas interval. Ini dinotasikan dengan FK lebih dari sama dengan. Nah, sekarang dari tabel yang tadi ya. Tabel yang tadi ini kita punya. Nah, ini berarti kita yang pertama, ini yang A ya. Ini yang A berarti dia merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini bersingkat ya, ini kurang dari. Sedangkan yang ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang pertama kita yang kurang dari terlebih dahulu. Berarti kita cari tepi atas dari masing-masing kelas interval. Berarti kalau 145, berarti ini akan menjadi 145,5. Tepi atas itu sama saja batas atas ditambah 0,5 ya. Berarti yang berikutnya akan menjadi 150,5. Ini akan menjadi 155,5. Yang berikutnya akan menjadi 160,5. Ini akan menjadi yang berikutnya 165,5. Ini akan menjadi 170,5. Yang terakhir menjadi 175,5. Nah, perhatikan di sini. Sekarang kita akan menghitung frekuensi kumulatif kurang darinya. Berarti untuk kelas yang pertama, ini berarti adalah jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas. Berarti nilai data yang kurang dari 145,5 itu cuma ada 2 data. Maka di sini frekuensi kumulatifnya akan 2. Nah, di kelas kedua, itu berarti semua data atau jumlah frekuensi yang kurang dari 150,5. Di sini yang kurang dari 150,5 itu ada 2 data. Ada 2 kelas ya, berarti 2 dengan 6. Berarti jumlahnya itu 8. Berarti di sini jumlah frekuensinya adalah 8. Nah, yang baris ketiga itu berarti jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan 155,5. Ini ada 3 kelas, berarti 2, 6, 12. Itu berarti jumlahnya adalah 20. Bisa juga kamu langsung jumlahkan di sini 8 tambah 12. Berarti di sini akan menjadi 20. Yang berikutnya, berarti kita akan menghitung frekuensi kumulatif yang kurang dari atau sama dengan 160,5. Berarti ini akan ada 4 kelas. Berarti kita jumlahkan 4 frekuensi ini, atau bisa juga kamu jumlahkan di sini langsung 20 tambah 13. 20 tambah 13 itu akan menjadi 33. Yang berikutnya berarti kita akan menghitung frekuensi kumulatif yang kurang dari atau sama dengan 165,5. Ini berarti ada akan 5 kelas, berarti sama saja 10 tambah 33. Ini akan menjadi 43. Yang kelas ke-6 ya, berarti kita akan menghitung frekuensi kumulatif yang kurang dari atau sama dengan 170,5. Ini akan ada 6 kelas, kita jumlahkan semua frekuensinya atau sama saja dengan menjumlahkan 43 tambah 5. Ini akan menjadi 48. Yang terakhir ini akan menjadi 50. Oke. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kurang dari. Berarti akan kurang dari tepi atas kelas interval. Nah, yang berikutnya itu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti dia akan lebih dari tepi bawah kelas interval. Nah, sekarang kita cari tepi bawah kelas intervalnya dulu. Berarti di sini tepi bawah kelas intervalnya ini akan menjadi 140,5. Ini akan menjadi 145,5. Ini menjadi 150,5. Ingat ya, tepi bawah itu sama saja batas bawah berkurang 0,5. Ini akan menjadi 155,5. Ini menjadi 160,5. Ini menjadi 165,5.
dan yang terakhir itu menjadi 170,5. Nah, sekarang kita akan mengisi frekuensi kumulatif lebih darinya. Berarti ini adalah jumlah frekuensi yang lebih dari tepi bawah. Berarti yang lebih dari 140,5. Kamu perhatikan nih, semuanya nilai ini pasti lebih dari 140,5. Berarti 7 kelas ini frekuensinya kita jumlahkan. Ini akan menjadi 50 data. Ini akan menjadi 50. Frekuensi kumulatifnya menjadi 50. Nah, kelas yang kedua berarti di sini akan menjadi jumlah frekuensi yang lebih dari 145,5. Ini akan ada 6 kelas. Berarti 6 kelas ini kita jumlahkan. Ini 6 kelas kita jumlahkan, atau sama saja kita jumlahkan dengan menghitung nilai dari 50 ini berkurang 2. 50 berkurang 2 berarti ini akan menjadi 48. Nah, ini 150,5 berarti yang lebih dari 150,5 itu akan ada di sini 5 kelas, atau dia sama saja 48 berkurang 6. Ini akan menjadi 42. Nah, yang berikutnya berarti yang lebih dari 155,5 itu akan ada 4 kelas interval. Ini kita jumlahkan frekuensinya, atau sama saja dengan nilai 42 ini kita kurang dengan 12. Ini akan menjadi 30. Nah, yang berikutnya berarti ini akan menjadi 20. Ini akan menjadi, ini 20 ya. Bukan 20, Ibu salah hitung. Ini menjadi 30 dikurang 13. 30 dikurang 13 itu akan menjadi 17. Ibu salah hitung ya. Tunggu sebentar, ini menjadi 17. Nah, lalu yang ke bawahnya berarti 17 dikurang 10 dia akan menjadi 7. 7 dikurang 5 akan menjadi 2. Nah, ini tabel distribusi frekuensi lebih dari, kumulatif lebih dari. Jadi kalau dia kurang dari atas ke bawah itu dijumlahkan frekuensinya. Tapi kalau ini kita kurangkan. Ini kita kurangkan. Atau kalau membuat dari bawah berarti dia dijumlah. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatif. Penyajian data yang berikutnya itu adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi. Apa itu histogram? Histogram itu jika data tabel distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk diagram, itu kita sebut dia histogram. Jadi histogram ini dia berbentuk persegi panjang. Histogram ini berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan saling berimpit. Nah, ini kita sebut dia histogram. Nah, jika dari sebuah histogram, jadi ini jika dari histogram, jika dari sebuah histogram dibuat garis patah-patah, ini dibuat garis ya, dibuat garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari atas persegi panjang pada histogram. Titik tengah bagian atas persegi panjang pada histogram itu disebut poligon frekuensi. Ini kita sebut poligon frekuensi. Contoh itu data yang tadi ya. Ini contohnya. Ini jadi Ibu turunkan dulu ke bawah.
Ini contohnya yang tadi. Jadi kita punya tabel tinggi badan seperti ini, kita akan menghitung, kita akan membuat histogram dan poligon frekuensinya. Ini Ibu gambar dari sini dulu ya. Ini Ibu kecilkan terlebih dahulu. Ini kita akan membuat histogram dan poligon frekuensinya. Berarti sumbu tegaknya ini akan menjadi frekuensi. Ini frekuensi, sumbu mendatarnya ini akan menjadi tinggi badan. Jadi ini adalah tinggi badan. Jadi Ibu naikkan dulu ke atas ya. Oke, ini tinggi badan ya, dalam sentimeter. Nah, ini biasanya akan tergambar seperti ini, terputus dan tersambung lagi. Nah, ini dilihat ya, frekuensi paling tinggi 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak muat ya, berarti ini Ibu buat setiap ini adalah 2. Berarti ini 2, 4, 6, 10, 12. Ini akan jadi tengah-tengah di sini adalah 13. Ini 13 nantinya. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita buat adalah tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Berarti ini Ibu buat di sini karena ada 7 kelas. Ini Ibu buat 140,5. 140,5. Yang ini adalah 145,5. Yang berikutnya ini adalah 150,5. Ini 155,5. Ini berarti 160,5. Berikutnya 165,5. Yang berikutnya 170,5. Dan yang terakhir 175,5. Nah, sekarang yang pertama dia frekuensinya adalah 2 berarti ini dari sini, dari 140 sampai ini frekuensinya 2. Kita gambar persegi panjangnya dia 2 frekuensinya. Yang berikutnya kelas kedua itu frekuensinya 6. Ya, frekuensinya 6, berarti ini akan dia seperti ini. Mudah-mudahan lulus ya. Ini 6. Yang berikutnya frekuensinya 12. Berarti gambar itu akan seperti ini. Ini frekuensinya 12. Yang berikutnya frekuensinya 13. Berarti ini akan separuh dari ini. Ini 13. Yang berikutnya frekuensinya 10. Ini harusnya pakai penggaris ya. Ini 10 frekuensinya. Lalu frekuensi yang berikutnya 5. Ini 5 ya. Dan yang terakhir frekuensinya 2. Ini 2. Ini kita sebut poligon frekuensi. Jadi yang persegi panjang disebut poligon frekuensi, yang persegi panjang kita sebut histogram. Nah, Ibu salah nulis ya. Ibu salah ngomong ini, jadi ini kita sebut ya histogram. Nah, kalau dari histogram tadi, dari histogram kita buat garis yang menghubungkan setiap bagian atas titik tengah dari persegi panjang. Jadi ini ya, ini titik tengahnya. Ini dihubungkan, dia biasanya akan menjadi garis patah-patah. Ini yang kita sebut poligon frekuensi. Jadi ini Ibu buat dia seperti ini. Ini mestinya pakai penggaris nih, nah. Nah, ini kita hubungkan.
ke titik tengah tiap persegi panjang yang di atas. Nah, ini kita tutup dengan titik tengah satu kelas sebelumnya dan satu kelas sesudahnya. Berarti satu kelas sebelumnya frekuensinya akan 0, satu kelas sesudahnya juga dia frekuensinya dia akan 0. Jadi ini akan biasanya tertutup seperti ini gambar poligon frekuensinya. Nah, ini yang merah ini kita sebut poligon frekuensi. Sedangkan yang hitam atau yang persegi panjang, ini berganti dulu spidolnya ya. Ini yang hitamnya kita sebut dia histogram. Jadi ini adalah histogram. Ini penyajian data dari data kelompok yang disebut histogram dan poligon frekuensi. Penyajian data kelompok yang terakhir itu yang kita sebut dia OGIF. Apa itu OGIF? OGIF itu jika dari tabel frekuensi kumulatif. Jadi OGIF itu jika dari tabel distribusi frekuensi kumulatif dibuat kurva itu akan disebut OGIF. Nah, OGIF ini berarti karena frekuensi kumulatifnya ada 2, maka OGIF-nya juga akan 2. Jadi ada yang kita sebut nanti OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif, jadi ini ada 2 jenis. Yang pertama itu OGIF positif. Jadi OGIF positif itu jika dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka ini akan menjadi OGIF positif. Lalu kalau dia dari OGIF negatif itu jika dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya kita akan buat di sini OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi ini gambarnya Ibu kecilkan dulu ya. Sebentar, salah Ibu ya. Ini Ibu hapus dulu. Nah, ini gambar ini Ibu kecilkan dulu. Kita akan lihat tabelnya dulu. Kita akan buat yang pertama adalah OGIF positif. Jadi di sini kita akan buat OGIF positif. Berarti kita akan dapat dari tabel distribusi frekuensi kurang dari. Kita yang kurang darinya kita lihat dulu seperti ini ya. Ini yang kurang dari. Ini kita copy dulu biar tidak bolak-balik. Ini Ibu masukkan ke sini ya. Oke, ini tabelnya. Ibu kecilkan. Wah, ini belum ada isinya ya. Oke, terlalu kecil rupanya. Nah, ini tepi atasnya Ibu tulis lagi, tapi Ibu frekuensi kumulatif yang Ibu tulis. Ini berarti nilainya akan 2. 2 ditambah 6 dia 8. 8 tambah 12 dia 20. 20 tambah 13 jadi 33. 33 tambah 10 jadi 43. 43 tambah 5 jadi 48. 48 tambah 2 akan menjadi 50. Nah, ini sekarang kita buat frekuensi kumulatifnya sudah dibuat, kita akan buat OGIF-nya ya. Kita akan buat OGIF-nya di sini. Oke. Ini OGIF-nya ya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini kita buat di sini berarti di sumbu tegak itu akan menjadi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini judulnya akan tinggi badan. Ini sama ya, judulnya akan tinggi badan
dalam sentimeter. Nah, ini 0, ini akan terputus dan tersambung lagi. Oke. Nah, paling tinggi itu frekuensinya 50. Berarti ini 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka ini Ibu buat yang paling tinggi di sini 50. Ini 50. Berarti ini 40. Lalu di sini 30, 20, 10 ya. Ini dia. Nah, lalu ini kita lihat adalah tepi bawahnya, berarti mesti ditulis ya. Tepi bawah kelas yang pertama itu tepi bawah kelas yang pertama. Ini tepi atasnya berarti 145,5. 145,5. Berarti di sini 145,5. 145,5. Yang berikutnya menjadi 150,5. Bentar ya. Oke. Berarti ini Ibu tulis dulu. Nanti baru kita lihat tabelnya. Ini 150,5. Tunggu bentar Ibu hapus. Ini tulisannya kurang bagus ya. Oke, yang di sini berarti ini 140 tadi ya. 140,5, 145,5, ini menjadi 150,5, ini menjadi 155,5, ini 160,5, ini 165,5, dan yang ini 170,5, yang terakhir 175,5. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Ini nggak Ibu tulis ya, seharusnya udah ditulis nanti. Ini 145,5, ini 150,5, dan seterusnya. Ini akan menjadi 175,5. Nah, sekarang lihat. Yang 145,5 itu frekuensi kumulatifnya 2. Jadi 140,5 ini 10. Berarti frekuensinya 2 akan di sini, sekitar di sini. Ini setiap yang baris ini ada 5 ya. Ini berarti ini 2 akan di sini. Lalu yang berikutnya 145,5, 150,5 ya. Sebentar, ini Bu salah nulis nih. Salah letak maksud Ibu. Ini 145,5 itu frekuensinya 2. Berarti ini di sini dia 2 frekuensinya. Lalu yang berikutnya dia frekuensinya 8. Ini berarti ini 5 ya. Di sini 5, ini berarti 2 separuhnya. Ini 2. Lalu 8. Ini 8. Lalu yang berikutnya dia 20. Ini 5. Ini 10, ini 20. 20 akan tepat di sini. Ini 20. Lalu yang berikutnya 33, ini 30, berarti ini 33 sekitar di sini ya. Ini 33. Lalu yang berikutnya itu adalah 43. Ini 43. Berarti ini sekitar sini 43. Yang berikutnya itu adalah 48. Ini tadi 43 ya. 48. Yang terakhir 50. Ini 50. Nah, ini Ibu kasih berarti sekarang kita buat jadi kurva yang mulus. Jadi kalau bisa bukan pakai penggaris ini. Kalau tadi poligon dia pakai penggaris, tapi untuk ogive positif itu dia tidak pakai penggaris. Jadi ini kamu gambar kurva yang mulus. Untuk ogive, ini untuk ogive ya. Untuk ogive biasanya kita ambil satu kelas terakhir. Ini salah sebentar. Jadi hapus semua ya. Ini Ibu ulang dari awal. Berarti ini nilainya 8 ya.
bentar nih, salah tulis Ibu. Ini nilainya 8 di sini ya, 150,5. Dia nilainya 8. Ini 8. Berarti ini akan di sini. Nah, lalu kita tutup satu kelas terakhir. Satu kelas lahir berarti frekuensi kumulatifnya akan 0. Jadi ini akan seperti ini. Nah, ini ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Karena semakin ke arah kanan, nilai frekuensi kumulatifnya dia akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir kita ogive negatif. Ini ogive negatif, Ibu foto terlebih dahulu ya, Ibu copy. Ibu copy grafiknya dulu. Oke, kita dapat yang ini. Lalu kita akan copy lagi tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Oke, di sini. Nah, ini kita akan buat di sini belum diisi dia ya. Oke, ini berarti kita akan buat yang di sini adalah ogive negatif. Ogive negatif berarti ini, sebentar Ibu kecilkan dulu ya. Oke, ini berarti frekuensi kumulatifnya di sini. Ini frekuensi kumulatif, ini berarti tadi 50 ya. 40, 30, 20, 10, lalu ini akan 0. Lalu ini tepi bawah berarti 140,5 dan seterusnya ini menjadi 170,5. Ini Ibu buat di sini. Ini 140,5, 145,5, 150,5, 155,5. Ini akan menjadi 160,5. Ini menjadi 165,5, 170,5 dan terakhir 175,5. Ini tinggi badan ya. Tinggi badan dalam sentimeter. Nah, sekarang kita lihat di sini pasangannya. Ini ingat nih, karena tepi bawah, ini berarti nilai frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Berarti ini akan 50. Yang berikutnya berarti 50 kurang 2, 48. 48 kurang 6 menjadi 42. 42 kurang 12 ini akan menjadi 30. 30 kurang 13 menjadi 17. 17 kurang 10 dia menjadi 7. 7 kurang 5 dia akan menjadi 2. Nah, sekarang baru kita akan pasangkan 140,5. Ini pasangannya adalah 50. Jadi ini akan di sini. Lalu yang berikutnya ini akan menjadi 48. 48 sekitar sini ya, 48. Ini 48. Yang berikutnya pasangannya 42. Ini berarti 40 di sini. 42 sekitar di sini. Ini 42. Yang berikutnya 30. Ini pas 30 berarti dia akan di sini 155 ya. Ini 30 di sini. Yang berikutnya 17. Ini 20, ini 10. Berarti 17 dia akan ada sekitar sini. Ini 17. Yang berikutnya dia 7. Ini 7. Lalu yang berikutnya adalah 2. Nah, sama dengan ogive positif, ditutup untuk satu kelas interval terakhir. Berarti ini tutup nilainya akan 0. Nah, baru sekarang kita akan hubungkan. Ini berarti dihubungkan, dia akan seperti ini. Gambar Ibu kurang bagus ya. Ibu hapus dulu.
ini jadi seperti ini. Ini kurang pas nih. Ibu ganti dulu ya, karena agak susah gambar di sini. Oke, Ibu ulang ya. Mudah-mudahan gambarnya mulus nih. Wah, belum bisa Ibu ya. Oke, kita ulang gambarnya. Ini harusnya tepat di titiknya ya, cuman Ibu agak susah karena gambar di ini mestinya agak mulus, ini lalu dia akan 0. Salah Ibu ya. Maunya gambarnya mulus, tapi ternyata gambar Ibu kurang mulus. Oke, kita ulang lagi ya. Ini berarti yang berikutnya 17. Lalu yang berikutnya dia akan 7. Ini salah Ibu tulis ya. Ini Ibu pasangkan dulu sebentar, kehapus tadi ya. Berarti ini akan menjadi 17 di sini. Ini akan menjadi 7, lalu 2, lalu 0. Oke, Ibu mulai dari sini. Ya, ini adalah ogive negatif. Ogive negatif. Kita sebut negatif karena semakin ke arah kanan nilainya semakin kecil frekuensi kumulatifnya. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Ini adalah contoh-contoh penyajian data dalam kelompok. Jadi ada namanya tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, lalu tabel distribusi frekuensi kumulatif, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.